Shalom Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada saat ini, mari bersama-sama kita bersaat teduh bersama, menikmati hadirat Tuhan, menikmati lawatan Tuhan. Kita percaya di mana 2-3 orang berkumpul bersehati dan bersepakat di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus hadir, amin. Dia hadir di rumah-rumahmu dimanapun engkau berada saat ini. Mari bersama-sama siapkan seluruh kehidupanmu, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas semua yang Tuhan sudah lakukan, kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh kuat sampai hari ini, itu membuktikan bahwa kami punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan terus melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan seumur hidup kami. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan saat ini, itu semuanya menyenangkan Tuhan. Amin. Urapi setiap kami, dimanapun kami berada. Kami percaya kami punya Tuhan yang maha hadir, menjamah seluruh kehidupan kami, mengubah seluruh hati pikiran kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Mari sama-sama kita kuatkan hati kita. Kuatkanlah hatimu. Yes. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus sanggup menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup menolongmu. Tuhan masih sanggup. Amin. Yes. Percayalah, Dia tak tinggal. Oh, Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Sungguh kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Kami mau tetap percaya hanya kepada-Mu, percaya dengan sepenuh hati kami. Yes, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Oh, Tuhan masih dan pasti sanggup. Dengan sepenuh hatimu, sama-sama katakan, Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Tetap percaya kita punya Tuhan yang masih sanggup menolong hidup kita. Yes, amin. Kami percaya Tuhan sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari dengan sepenuh hatimu, dengan keyakinanmu katakan, Tuhan pasti sanggup.
tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggal. Sekali lagi katakan, Tuhan masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Apapun yang engkau alami sampai hari ini, jangan pernah takut untuk terus melangkah. Bahwa kita punya Tuhan yang masih sanggup menolong kita, yang selalu menguatkan kita, meneguhkan kita. Tuhan masih sanggup dan Tuhan pasti sanggup. Percayalah. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan masih sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan masih sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, 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 Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah kepada Yesus. Tetap percayalah kepada Yesus. Satu-satunya juru selamat hidupmu, hidupku, hanya Yesus. Dia jalan kebenaran, Dia jalan kehidupan, satu-satunya juru selamat bagi kita yang percaya mengaku kepada Yesus. Dimanapun engkau berada saat ini Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Terus tetap percaya hanya kepada Yesus. Jangan takut, jangan bimbang. Terus tetap berharap kepada Yesus. Dia satu-satunya sumber kehidupan kita.
Dia satu-satunya sumber pengharapan kita. Tidak ada jalan yang lain selain Yesus. Yaralama shandaralaba takadaralabaralabo. Oh, tetaplah percaya hanya kepada Yesus. Tetaplah berharap hanya pada Yesus. Satu-satunya sumber kehidupan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan, hanya bersama dengan Tuhan kami sanggup, kami mampu. Yes. Hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami percaya Tuhan, itu yang Tuhan siapkan bagi kami. Itu yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berapa banyak engkau mau tetap percaya kepada Tuhan, bahwa engkau punya Tuhan yang masih sanggup menolong hidupmu, masih sanggup menyediakan jalan-jalan baru dalam hidupmu, membukakan setiap pintu-pintu baru dalam hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Oh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sama-sama katakan, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan
besar, Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami percaya lebih dari segalanya, lebih dari apapun kemampuan, kehebatan, dan kebisaan kami Tuhan. Kami percaya kami masih punya Tuhan yang mampu. Kami masih punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kami, menyelesaikan setiap beban, menyelesaikan setiap persoalan yang mungkin Tuhan hari ini kami tidak sanggup untuk melakukannya. Kami tidak sanggup untuk melalui hari-hari ke depan, tapi ketika kami tahu kami punya Tuhan yang sanggup, kami dengan percaya diri bisa menapaki hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah biarkan kami sendirian. Dan kami yakin dan percaya penyertaan-Mu itu cukup buat hidup kami. Itu yang memampukan kami boleh ada sampai hari ini, berdiri tegak menghadapi setiap persoalan, menghadapi setiap permasalahan. Karena kami tahu dengan pasti kami masih punya Tuhan. Ketika kami punya Tuhan, kami punya segalanya. Ketika kami punya Tuhan, kami punya kekuatan baru. Ketika kami punya Tuhan, kami masih punya harapan. Saat ini kami sembunyi di balik salib-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, bicara buat setiap kami Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Sampaikan isi hati-Mu, urapi mulut bibir lidah hamba-Mu. Kami percaya hamba terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya tetap ada di kesimpulan sederhana, Dia tetap Tuhan yang baik. Dia tetap Tuhan yang tidak pernah rancangkan yang buruk buat hidup setiap kita. Persoalan badai pergumulan yang terjadi dalam hidup setiap kita, saya percaya selalu ada pelangi sehabis hujan. Tetap kuat, tetap semangat, jangan ada yang tinggalkan Tuhan. Sama-sama buka Alkitab kita 2 Korintus 7. Ayat yang pertama saya mau coba bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita mau renungkan ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 7 ayat yang pertama bicara buat Bapak Ibu Saudara, juga buat saya. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman ini. Lebih berbahagia lagi jika kita menghidupi hidup kita dengan firman Allah yang hidup. Sama-sama kita mau coba ya, pelan-pelan ya Bapak Ibu Saudara, kita renungkan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih. Saya yakin dan percaya 2 Korintus 7 ini juga dituliskan juga buat kita. Bisa menjadi rekoleksi kembali buat hidup kita. Bisa menjadi teguran kembali buat setiap kita. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Berapa Bapak Ibu Saudara percaya dimanapun engkau berada, kita punya janji. Tuhan punya janji dalam hidup setiap kita yang saya yakin dan percaya pasti akan digenapi dalam hidup setiap kita. Tidak ada janjinya yang tidak digenapi dalam hidup setiap kita. Kalau Dia bilang Dia akan tolong kita, Dia pasti akan tolong kita. Kalau Dia bilang Dia menyertai kita, Dia pasti menyertai hidup kita. Tidak mungkin kita dibiarkan sendirian. Hari ini kalau kita punya janji-janji itu Bapak Ibu Saudara, kenapa saya dapati banyak kekristenan hari ini, banyak orang bilang gini, tapi buktinya hari ini doa saya belum Tuhan jawab. Tapi buktinya hari ini pergumulan saya belum Tuhan selesaikan. Tapi buktinya hari ini saya sudah doa sama Tuhan, saya sudah minta sama Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan masalah tetap terjadi dalam hidup saya? Padahal Dia berjanji untuk menyelesaikan masalah saya. Dia berjanji untuk menolong saya. Kenapa sampai hari ini bahkan mungkin kau ada di titik nadir dalam hidupmu dan Tuhan belum menolong engkau? Kenapa sampai hari ini Pak, rasanya Tuhan itu tidak peduli sama saya? Kenapa sampai hari ini saya tidak bisa mengecap dan mengalami janjinya Tuhan dalam hidup setiap kita? Ada banyak janji Tuhan di firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang saya yakin dan percaya itu juga berlaku untuk engkau, juga untuk saya. But the biggest question, kenapa hari ini kita tidak bisa menjadikan itu terrealisasi dalam hidup setiap kita?
Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena saya yakini 2 Korintus 7 ayat yang pertama, ketika saya renungkan ayat ini, Tuhan bicara apa melalui ayat ini? Yang saya dapatkan dari perenungan saya cuma sederhana Bapak Saudara. Dalam hidup yang kita jalani ini, kita harus menjalani hidup ini dengan bertanggung jawab. Kekristenan hari ini mengajarkan kepada setiap kita untuk kita hidup menjadi manusia yang bertanggung jawab. A man of a responsibility. People with responsibility. Saya yakin dan percaya ketika kita menjalani hidup kita dimanapun kau berada, apapun profesimu. Bagi orang-orang yang sudah mempunyai kedewasaan yang cukup dalam hidupnya, dia pasti hidup bertanggung jawab. Bapak-bapak sebagai kepala keluarga, dia akan keluar. Bahkan mungkin ada di luar sana dia akan banting tulang kerja mati-matian. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab atas keluarganya. Dia bertanggung jawab untuk menyediakan makanan di atas meja makannya. Dia bertanggung jawab dengan susah payah untuk menyekolahkan anak-anaknya. Dia bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Life, hidup enggak cuma sekedar hobi. Hidup enggak cuma sekedar kesukaan kita. Tapi untuk orang-orang yang sudah bukan kanak-kanak lagi, hidupnya dipenuhi dengan tanggung jawab. Dan dia harus bertanggung jawab atas hidupnya. This is the same with our Christianity. Kekristenan mengajarkan kepada setiap kita hidup yang bertanggung jawab. Enggak cuma kita sekedar menuntut janji Tuhan mana, janji Tuhan mana, janji Tuhan mana buat saya. Tapi hari ini belajar jadi orang yang bertanggung jawab. Karena ayat ini mengatakan kepada setiap kita, saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang ini memiliki janji-janji itu. Kita punya hak. Tapi sebagai orang yang bertanggung jawab, mereka memahami bahwa ketika saya punya hak, saya juga punya kewajiban yang harus saya selesaikan. Apa kewajiban kita? Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Sudahkah hidupmu berkenan di hadapan Tuhan? Enggak cuma sekedar menuntut hak kita, enggak cuma sekedar menuntut, ayo Tuhan penuhi janjimu dalam hidupku, penuhi. Aku memohon Tuhan harus kasih buat saya. No, tapi hari ini sudahkah kita menjalani hidup kita menjadi kehidupan yang bertanggung jawab? Kita tahu hak, kita juga tahu kewajiban. Sudahkah kita memenuhi setiap kewajiban kita? Sudahkah kita hidup berkenan di hadapan Tuhan? Itu sebabnya menjawab pertanyaan kita tadi yang pertama, kenapa sampai hari ini Tuhan belum jawab doa-doa kita? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum selesaikan masalah kita? Kenapa sampai hari ini Tuhan belum angkat masalah kita? Seringkali Pak Ibu kita masih jadi kekristenan yang kanak-kanak. Kita masih seringkali tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup belum nyenengin Tuhan kok. Belum jaga hubungan sama Tuhan kok. Kita datang sama Tuhan cuma bawa list permohonan kita. Kita datang sama Tuhan cuma tunjuk-tunjuk Tuhan. Kita cuma nuntut-nuntut Tuhan. Tapi hari ini mulailah hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita hidup bertanggung jawab. Kalau kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita penuhi kewajiban kita. Tidak mungkin Tuhan lupa sama janjinya. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong setiap kita. Saya teringat Bapak Ibu Saudara. Waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil orang tua saya, mama saya seringkali ngasih saya iming-iming. Kamu kalau belajar sungguh-sungguh, kalau ulanganmu sampai dapat 100, tak kasih hadiah. Biasanya saya dulu itu dikasih uang Bapak Ibu, dan uangnya disuruh untuk ditabung. Tak kasih uang supaya kamu semangat. Ayo, berarti apa yang harus saya lakukan Bapak Ibu? Saya harus melakukan kewajiban saya. Belajar dengan sungguh, belajar yang benar, sekolah yang benar. Kalau ada latihan dari guru harus saya kerjakan dengan benar, sehingga ketika saya menjalani ujian saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Ketika kewajiban saya sudah saya selesaikan dengan baik, mama saya tidak pernah lupa kok Bapak Ibu Saudara. Ketika saya dapat nilai 100, dia kasih saya hadiahnya. This is not about the transactional love. Bukan masalah kasih yang transaksional, no. Ini bicara masalah. Kalau mama saya aja manusia di dunia ini aja tidak lupa untuk menepati janjinya. Masa sih Tuhan lupa untuk menepati setiap janji-janjinya? Saya rasa tidak mungkin. Saya rasa itu tidak akan pernah terjadi. Tapi hari ini
Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Hari ini saya yakin dan percaya ketika hidup kita menyenangkan hati Tuhan, ketika kita mau belajar hari lepas hari, menjaga kekudusan, menjaga hidup kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan, menjaga hubungan kita sama Tuhan, mengenal Tuhan gak cuma depannya aja, gak cuma covernya aja, tapi kita mau mengenal Tuhan secara pribadinya Tuhan seperti apa. Saya yakin dan percaya, jawaban doa gak jauh dari hidup setiap kita. Amin. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, tetap kuat. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara, kami ada di Spasio Office Tower lantai yang ke-6. Setiap hari Minggu jam 7.30 pagi dan jam 10 pagi ibadah kami. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Ada nomor yang ada di bawah ini, Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Saya rindu melihat engkau boleh keluar sebagai seorang pemenang. Saya rindu berdoa. Hari ini kami belajar Tuhan tidak cuma menuntut Tuhan, tapi hari ini kami belajar untuk bertanggung jawab. Hari ini kami mau jalani kehidupan kami menjadi manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau rubah dulu hidup kami. Dan kami percaya promosi, berkat, pertolongan, jalan keluar, Tuhan tidak pernah lupakan dalam hidup setiap kami. Kami yakin dan percaya melalui lembah kekelaman, melalui lembah bayang-bayang maut, melalui setiap persoalan yang dialami oleh setiap umat-umatmu, setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. Yesus ada di sana, menyertai, memimpin, melindungi, dan kau tidak pernah dibiarkan sendiri. Saat ini angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, yang termulia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang terus akan menaungi, memimpin, menyertai, melindungi, dan memberkati seluruh aspek kehidupanmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati, sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.